Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di saluran video dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Kesehatan reproduksi remaja mempunyai tujuan yakni dapat memahami tentang kesehatan reproduksi, pentingnya merawat organ atau alat reproduksi yang ada pada pria dan wanita, serta menjaga perilaku pelecehan seksual remaja. Persepsi tentang kesehatan reproduksi remaja. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain dalam kehidupannya. Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya, karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Untuk menyampaikan ide atau suatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebab sebelirian apapun ide gagasan yang kita miliki, tetap saja ia tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide tidak dapat menyampaikannya dengan baik kepada objek yang kita tuju, atau dalam hal ini manusia. Pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi menurut WHO atau World Health Organization adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan yang bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan produksi yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah reproduksi mempunyai arti kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Masa pra-pubertas atau disingkat dengan puerperal. Yang pertama, masa pra-pubertas adalah di mana manusia pada usia 12 sampai 13 tahun. Yang kedua, peralihan dari masa kanak-kanak ke remaja. Yang ketiga, pada anak perempuan lebih singkat daripada anak laki-laki. Dan perkembangan intelektual yang sangat pesat. Masa pubertas. Masa pubertas ditandai yang pertama usia antara 14 sampai 16 tahun. Yang kedua, perkembangan fisik sangat menonjol. Yang ketiga, emosi sangat labil akibat perkembangan hormon seksualnya yang pesat. Yang keempat, perubahan fisik dan psikologis saat pubertas disebabkan kerja hormon dalam tubuh. Yang kelima, hormon di otak, yakni perintah ke organ reproduksi yang disebut juga hormon seks. Yang keenam, organ seks perempuan, yakni estrogen dan progesteron. Sedangkan
Yang terakhir masa pubertas tandanya yakni nomor 7, organ seks laki-laki, yakni testosteron. Perubahan yang mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan selama masa pubertas. Yang pertama, tinggi dan berat badan bertambah dan otot-otot semakin terlihat. Yang kedua, organ seksual mulai tumbuh. Yang ketiga, tubuh semakin subur. Yang keempat, suara makin berat. Yang kelima, kelenjar kulit semakin aktif atau ditandai dengan adanya jerawat. Yang keenam, kelenjar keringat bertambah sehingga menimbulkan keringat berlebih dan bau. Yang ketujuh, tumbuh bulu di ketiak dan daerah sekitar kemaluan. 8. Perasaan gampang berubah dengan drastis. 9. Mulai tertarik pada lawan jenis. Dan yang terakhir, perubahan yang mempengaruhi anak laki-laki dan perempuan selama masa pubertas, lebih sadar soal seks. Atau tapi enggak semua orang juga sih. Masa akhir pubertas ditandai dengan yang pertama, usia antara 17 sampai 18 tahun. Yang kedua, berlangsung sangat singkat. Dan yang ketiga, pada remaja putri, masa ini berlangsung lebih singkat daripada remaja pria, sehingga proses kedewasaan remaja putri lebih cepat dicapai dibanding remaja pria. Periode remaja adolescence ditandai dengan yang pertama, usia antara 19 sampai 21 tahun. Dan yang kedua, sudah mencapai kematangan yang sempurna. Anatomi dan fisiologi terbagi menjadi 5. Yang pertama, indung telur, yakni kelenjar di kiri dan kanan rahim yang terletak di rongga panggul dan berfungsi mengeluarkan sel telur sebulan sekali. Yang kedua, umbai saluran telur, yakni bagian terluar dari saluran telur yang berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan indung telur sehingga masuk ke dalam saluran telur. Yang ketiga, saluran telur, ini saluran di kiri dan di kanan rahim yang berfungsi untuk dilalui oleh sel telur dari indung telur menuju rahim dan bertemunya sel telur dan sperma, seperti yang ada gambar di samping kiri. Anatomi dan fisiologi selanjutnya yakni yang keempat, selaput lendir rahim, yakni selaput bagian dalam dinding rahim yang berfungsi sebagai tempat sel telur yang telah dibuahi akan tumbuh berkembang. Yang kelima, rongga rahim, yakni rongga yang terlindungi lapisan otot dan selaput lendir yang menampung pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin. Dan yang terakhir, yang kelima, leher rahim, yakni bagian terluar dari rahim, seperti gambar yang ada di samping kanan. The impacts of postmodern sex behavior, yakni tingkah laku dampak dari seks di masa sesudah modern, yakni kebanyakan kehamilan yang tidak dikehendaki dan ujung-ujungnya adanya aborsi kriminalis. Aborsi. Pengertian aborsi sendiri
adalah secara umum adalah kehamilan yang tak diinginkan yang banyak dialami oleh remaja. Aborsi dikatakan juga tidak aman karena berbahaya. Bahayanya dari aborsi bisa terjadi pendarahan, cacat, dan yang paling tragis terjadi kematian. Yang ketiga berkaitan dengan aborsi adalah aborsi mengganggu perasaan dan pikiran karena rasa bersalah atau takut. Beberapa tips usia remaja. Di antaranya yang pertama adalah mencari teman bergaul yang baik. Yang kedua, membaca bahan bacaan yang positif untuk pertumbuhan psikis kita. Yang ketiga, mengatur pola makan. Yang keempat, banyak beribadah. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, pacaran yang sehat atau tidak pacaran dengan menyadari konsekuensi pilihan yang diambil. Program kerja seorang remaja. Yang pertama, membuat prioritas cita-cita. Yang kedua, tekun mengejar cita-cita. Yang ketiga, memahami bahwa tidak ada orang yang kenyang dengan memakan cinta. Dan yang terakhir, sabar menjalani proses. Terima kasih telah menyimak materi tentang kesehatan reproduksi remaja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.